Pupuk ini sangat saling menguatkan ya, antara pupuk makro dan unsur mikronya. Itu akan dikuatkan dengan mikroba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga hari ini kita diberi kesehatan, keselamatan, kemudahan, diberi rezeki yang barokah, dan dimudahkan dari segala urusan kita masing-masing. Semoga hari ini teman-teman semua bisa beraktivitas tanpa ada masalah, seperti biasanya beraktivitas tanpa ada halangan suatu apapun juga. Teman-teman, pupuk makro, mikro, dan mikroba adalah pupuk yang saling menguatkan satu sama lain. Pada video sebelumnya saya mengangkat masalah pupuk makro, yaitu pupuk tunggal dan majemuk khususnya. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas mengenai kelebihan pupuk mikroba atau yang dikenal dengan pupuk organik atau pupuk hayati. Teman-teman semua, pupuk mikroba ini itu terdapat pada pupuk organik ya, seperti pupuk kandang, tangkos, pembusukan sampah. Juga kita bisa membeli produk-produk pupuk hayati cair seperti M4 misalnya. Pupuk mikroba ini fungsi yang paling dibutuhkan yaitu salah satunya melarutkan unsur fosfat dalam tanah sehingga mudah diserap oleh pohon utama, yaitu pohon yang kita tanam. Kemudian unsur ini juga mampu mengikat mampu mengikat nitrogen di udara, kemudian diserap ke dalam tanah dan dimaksimalkan oleh tanaman yang kita tanam, diserap oleh akar dan diproses di pohon tersebut. Mengapa pupuk mikroba ini mampu mengikat mampu mengikat nitrogen di udara? Karena di dalam pupuk mikroba ini salah satu bakteri yang menguntungkan, ada sebagian bakteri yang mampu menyerap unsur nitrogen di udara, kemudian diproses, diikat di dalam tanah, dan ini sangat menguntungkan bagi pohon kelapa sawit yang kita tanam. Jadi intinya pupuk mikroba ini menguatkan pupuk utama, yaitu pupuk makro itu sendiri, dan dilengkapi dengan unsur mikro. Biasanya pupuk mikroba ini akan terlihat di dalam tanah apabila kondisi tanah tersebut masih tampak gembur, banyak binatang yang hidup di dalam tanah seperti cacing,
dan binatang kecil lainnya. Karena apabila tanah ini kekurangan unsur mikrobanya atau pupuk hayatinya, maka tanah itu cenderung padat dan keras. Kita lihat ini ada teman yang memakai tangkos kemarin dan sekarang kondisinya sudah membusuk. Kita cek dulu ke tempatnya. Pemberian pupuk mikroba sendiri itu fungsinya menguatkan dari pupuk utama, yaitu pupuk nitrogen, fosfat, dan kalium. Diberi tambahan pupuk sekundernya yaitu dolomit atau kisrit. Kita bisa melihat di sini pupuk ini sangat saling menguatkan ya, antara pupuk makro dan unsur mikronya. Itu akan dikuatkan dengan mikroba. Ini akarnya ini banyak banget. Ini jadi tanahnya akan jadi lebih mantap dia, karena memang unsur ini sebagai penguat, yaitu menyuburkan tanah, menangkap unsur nitrogen, melarutkan fosfat. Selain itu dia mampu membusukkan tanah, menggemburkan, dan otomatis memperbaiki unsur pH di dalam tanah itu sendiri. Kita bisa melihat pohon yang sebelah ini. Buahnya mantap. Menggunakan pupuk secara seimbang antara makro, mikro, dan mikroba itu akan menjaga kesuburan tanah secara berkelanjutan. Jadi unsur makro itu memperbaiki unsur kimianya, kemudian mikro dan mikroba akan memperbaiki fisik tanah dan memperbaiki biologisnya. Jadi unsur biologis ini akan diperbaiki oleh unsur mikroba ini, karena di dalam tanah itu banyak mikroba kecil-kecil yang akan memperbaiki tekstur tanah itu. Jadi apabila mikroba yang kecil-kecil ini tanpa diberi pupuk makro tambahan seperti pupuk kandang, maka lambat laun mikroba ini akan habis karena dihajar dengan pupuk makro secara terus menerus, sehingga tanah akan menjadi keras dan tidak gembur. Buat teman-teman semua, kita harus bijaksana agar tanah yang kita tanami tetap subur, kita bisa mendapatkan hasil produksi yang tinggi untuk kedepannya tanpa merusak tanah yang kita tanami. Memang untuk mendapatkan hasil produksi yang tinggi kita menggunakan pupuk kimia, namun penggunaan pupuk kimia yang tidak seimbang itu akan merusak unsur tanah itu sendiri. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian dulu. Selamat pagi, semoga teman-teman diberi kesuksesan. Semoga kita sebagai petani sawit bisa sukses bersama-sama, bangkit bersama-sama,
dan sejahtera bersama-sama. Jangan lupa subscribe dan komen, ditunggu di channel saya ini. Saya dengan senang hati untuk membalas komen dari teman-teman semuanya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.